secara personal yang bekerja, ya kan, memberitakan, membawa berita ini, tapi tidak dianggap. Ada rasa terima kasih di mana, Bang? Tuhan itu menurunkan manusia, ya, utusannya dia dalam bentuk manusia ini sebagai tanda kuasanya dia. Kalau mau mengenal Tuhan, kenal makhluknya yang ini. Dari dialah, ya, dari makhluknya inilah. Ketika kita berterima kasih sama makhluk yang satu ini, ya kan, ya seandainya si Lukas, Yohanes apa itu, ya dari dia. Kalau nggak dari dia, gimana kita mau menghargai Tuhan kalau menghargai yang pembawa beritanya kagak kita hargai? Gimana, Bang? Iya. Ya kan? Begini, Bang, kalau di kita itu malah bedanya karena siapa yang menganggap dirinya besar itu harus melayani. Bahkan Tuhan Yesus sendiri membasuh kaki-kaki muridnya. Artinya apa? Itu supaya kita ini manusia tahu diri kan. Kita sesama manusia nih levelnya sama. Hanya Tuhan saja yang beda. Jadi memang kita sudah diajar begitu, Bang. Kita tidak boleh sama manusia tuh gitu. Baik. Bang, kalau Abang bilang yang besar itu yang melayani, ya, berarti ini yang kecil ini ongkang-ongkang kaki semua, ya. Itu satu. Yang kedua, ketika, ya benar, Bang, ini kita ambil gampangnya. Ketika Yesus membasuh kaki para muridnya itu, kenapa hari itu tidak dijadikan hari besar? Sebagai salah satu hari kemuliaan. Yang gimana, Bang? Hari besar itu memang tidak diajarkan Tuhan kecuali Paskah kalau tidak salah itu. Jadi kalau soal pembasuhan kaki itu menurut saya bukan hal yang inilah, bukan hal yang besar. Hanya Paskah saja itu yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau Paskah itu, kalau Tuhan yang menurunkan hidangan dari langit itu hari apa itu, Bang? Hidangan apa ya, lu? Di kan ada Perjanjian Lama. Iya, di Perjanjian Lama. Tuhan menurunkan hidangan dari langit. Kalau di Al-Quran kan ada tuh kepada Nabi Isa. Allah menurunkan hidangan dari langit. Tapi mereka masih membangkang juga kan. Hidangan itu yang burung puyuh. Lu nanya ini, lu udah makan kan, Murus? Hah? Udah makan kan? Belum waktu sih, bertanya Bang. ini? Belum. Makanya pantas nanya makanan. Ayo diteruskan, diteruskan. Betul. Yang burung puyuh itu ya, Bang? Burung puyuh lagi. Telur. Enggak, Bang Abu, bener nggak? Di Al-Quran ada yang tertulis, ya kan? Allah menurunkan hidangan. Iya, hidangan. Betul ya, ada ya. Yang mereka akhirnya membantah, ya. Iya. Itu Allah menunjukkan tanda. Ada ya, betul. Takutnya agak keliru saya, takut salah baca. Iya. Kalau di Perjanjian Lama apa? Ada sama? Nah, enggak, maksud saya begini, Bang. Hal-hal yang seperti itu, Abang tadi yang bilang kan cuma hari Paskah doang. Maka tadi ini Tuhan ini kalau di tempat Abang ini egois berarti. Oh. Ya. Why? Betul lah, egois dia hanya mementingkan kepentingan dia sendiri. Kemarin ada orang yang murtadin bilang dia murtad karena orang Islam itu, ya, Tuhannya mintanya disembah. Di tempatnya ruangnya Ibu Lia Kristen itu kemarin. Saya padahal itu nggak bagus sinyal saya naik itu. Ya. Tuhannya dia keluar dari Islam masuk Kristen karena Tuhannya orang Islam yang namanya Allah itu minta disembah. Masalahnya apa? Memang harus disembah lah. Lah, bukan nggak bicara masalah. Dia kan lompat, Bang. Dia lompat dalam berpikirnya. Ya. Lompat berpikir di sini ketika dia pindah dari agama, keyakinan dia, ya, dia berarti hanya mau mencari enaknya doang. Ketika kita telusuri ke bawah, kita breakdown ke bawah, ternyata emang dasarnya dia nggak mau susah. Iya, banyak yang begitu. Ya kan, seperti Abang kemarin yang menjelaskan kepada yang namanya orang yang oten juga yang namanya blessing itu kan. Kalau Abang menjelaskan apa sesama Kristen, pastinya mereka marah. Oh, sarjana itu, mantap itu, ya kan? Saya tanya itu, saya mau tanya. Makanya itu kalau sarjana. Bang Ral bilang, bro, Anda ambil S2 lagi gitu. Iya. Iya kan? Biar semakin cerdas. Kalau Bang Andreas sekolahnya sadar diri. Apa sadar diri? Alhamdulillah. SD. Nggak apa-apa. Bang Rehan masih S1. Bang Rehan S1. Kalau S3 Bang itu Rehan SD, SMP, tapi SMA.
Bang Rehan masih duduk di bangku sekolah kan ya Bang ya? Iya ya. Pak pernah kan? Kalau saya di genteng sekolah Bang, jadi tenang aja lah. Ya di genteng sekolah udah santai kita Bang. Mulai. Silakan ya apa Emrus Pak mulai. Ustadz sama Bang David. Emrus mulai. Jadi begini, Bang Rehan lagi cerita ya. Karena itu coba kita lihat hatinya Bang Rehan kalau sama-sama teman Muslim dan Oteng berbicara saling mengerti, mendingan saya diam, toh. Jadi kalau kalau Abang Rehan cuma pengalaman saja, itu semua teman-teman ini yang mendengar juga teman-teman di bawah. Nah, cobalah kita renungkan diri kita mau cari Allah di mana? Tidak usah bilang Yesus begini, Nabi Muhammad begini. Ya Allah dulu dicari dulu. Allah di mana? Kira-kira Allah di mana itu ya? Iya, saya baru dari roomnya Gema Islam apa. Jadi begini, intinya kan begini, saya mengaku Kristen itu sudah benar, terus Islam mengaku Islam itu sudah benar. Nah, kan kita ini semua lagi belum artinya ada yang ragu-ragu. Dan kita juga mungkin saya pribadi saya belum tahu yang pasti ya. Artinya yang pasti ini karena ada pembeda, ada ajaran lain. Nah, solusinya hanya mati saja baru kita tahu kan mana yang benar. Jadi begini teman-teman, toh semuanya manusia, siapapun yang tinggi sekolahnya, Bang Rehan cuma sadar diri. Dia bilang Fajar itu dari Gorontalo, SD, apa itu SD? Sadar diri. Kalau saya sadar diri, sekolahku cuma SD. Tapi alhamdulillah saya itu sudah 14 tahun dikasih sedikit kelebihan sama Allah. Jadi bahwa Allah itu tidak bisa dilihat mata kepala. Tidak bisa dilihat mata kepala kalau Allah. Contoh, coba kita renungkan, semuanya manusia kan dari rahim ibu toh, dilahirkan ya. Yesus juga dilahirkan toh. Waktunya dilahirkan Yesus itu siapa yang kasihkan roh di dalam rahimnya mamanya? Siapa kira-kira? Kurang bukan Allah. Itu semuanya cerita. Contoh. Jadi makanya saya bilang teman-teman, kalau saya dikasih naik pabu lagi, begitulah kata-kataku. Karena saya itu tidak tanpa saya baca-baca apapun, cuma dari dalam jiwa aku mau keluar. Jadi tapi itulah saya kan cuma pendidikanku cuma SD, tapi ya alhamdulillah kata-kata aku itu ya, kalau manusia biasa tidak tahu namanya pikiran dan akal, tidak bisa bedakan, susah. Kalau maksudnya Bang Rehan tuh, karena saya kan tidak ada saya apal-apal. Bang Rehan, ada yang mau kenalan sama Bang Rehan. Boleh. Tapi masih dibawa. Tunggu dulu. Iya. Nanti kalau ada yang turun baru saya naikkan. Contoh saya ingin turun dulu. Oh iya. Mau kemana? Saya mungkin yang akan ini. Makan saya kelapa mungkin dulu. akan turun dulu. Tapi tunggu Bang Ronald, terakhir saya mau sampaikan saja ini. Ini ada perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya nggak hafal persis ya konteksnya itu, hadisnya itu. Tapi kata Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang kafir ketika itu, mengajak mereka untuk bisa bersatu. Jadi artinya di sini ketika Islam datang dengan Nabi utusan Allah yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada umat untuk bersatu di atas satu kalimat. Apa itu kalimat itu? La ilaha illallah. Itu saja. Menyembah hanya kepada sesembahan yang benar. Itu yang akan membuat kita menjadi satu. Itu artinya apa ya, Pak? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Inilah hidup yang kekal. Karena yang menjadi perselisihan antara kami umat Islam dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah atau orang-orang yang menutup diri kepada kebenaran adalah ketika diajak untuk menyembah hanya kepada satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu saja sih sebenarnya yang menjadi perselisihan. Jadi meniadakan semua. Ketika kita mengatakan kalimat tauhid, konsekuensinya adalah menafikan semua sesembahan, menuju kepada sesembahan yang hak. Siapa itu? Yaitu Allah. Iya, itu kalimat yang akan mempersatukan umat seluruhnya di dunia. Hanya saja ketika Rasulullah SAW menyampaikan itu, ketika dakwah beliau di zaman itu, semua umat-umat yang ingkar, ya, sebagian umat-umat yang ingkar itu menolak kalimat itu karena mereka tahu konsekuensinya dari ketika mengucapkan kalimat itu. Yaitu konsekuensinya adalah ketika mengucapkan kalimat itu adalah meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka jadikan sesembahan di zaman itu. Iya, betul. Itu. Sepakat, makanya di Al-Quran itu intinya adalah membahas tentang keesaan Allah, mentauhidkan Allah dari 3 jenis tauhid yang dijelaskan oleh ulama, yang diambil dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, yaitu rububiyahnya Allah, bahwa Allah satu-satunya Rabb yang menciptakan, yang memberikan rizki, ya, dan semuanya, yaitu mengatur alam semesta. Kemudian Allah, mentauhidkan Allah dari uluhiyahnya, yaitu penyembahannya, menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya ilah, yaitu sesembahan yang hak untuk disembah. Jadi meniadakan semuanya. Nah, karena itu kalimat tauhid la ilaha illallah itu mempunyai 2 rukun, yaitu an-nafyu wal isbat. Menafikan sesembahan-sembahan dan menetapkan bahwa sesembahan yang hak itu hanyalah Allah. La ilaha illallah. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah asma wa sifat. Kita meyakini bahwa Allah memiliki asma, nama, dan sifat. Yang apa yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran dan melalui lisan nabinya dari hadis-hadisnya, dan ya ini kan yang dampak kan, dan baik yang belum dinyatakan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang gaib. Seperti itu. Jadi inti dari dakwah Rasulullah SAW, atau inti dari dakwah para rasul, dari mulai diutusnya rasul yang bernama Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup, adalah hanya untuk menyembah Allah. Laqad kana fi rasulin. Gimana Bang Adit? Saya lupa ini ayatnya. Yang mana? Yang diutusnya, tujuan diutusnya Rasul, ani'budullaha wajtanibut tagut. Wajtanibut tagut. Awalnya gimana? Wa ma min arsalna arsalna rasulan itu. Bukan. Yang satu. Ada yang ini, yang penggalannya ini, ani'budullah wajtanibut tagut. Menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Aduh, lupa. Nah, jadi itu yang jadi intinya bahwa para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu ke muka bumi untuk menyerukan dakwah, untuk menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya ilah atau sesembahan yang benar. Jadi ketika ada antara pengutusan nabi atau rasul itu kan mulai ilmu mulai hilang, mulai orang mulai menjadikan perantara awalnya tadi tidak untuk menyekutukan Allah, tapi seiring berjalannya waktu, hilangnya ilmu, akhirnya orang-orang pada menyembah selain Allah. Kemudian diutus lagi nabi dan rasul untuk menyampaikan itu. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi pemurnian sebenarnya ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti sebenarnya dakwah para nabi dan rasul. Ya, sebagaimana juga kalau jadi kan seperti itu kan, Yohanes 17 nomor 3 kan seperti itu. Satu-satunya Allah yang benar itu hanya engkau di sini saya nggak tahu ya, saya nggak punya referensi untuk menerjemahkan atau menafsirkan. Pak, saya ingin bertanya atau menanggapi nih soal perintah itu tadi ya, Allah hanya menyembah Allah. Apakah yang diajarkan Nabi Muhammad itu karena dulu itu ada berhala-berhala atau karena lain, Pak?
Iya, kan sudah ada makanya saya bilang tadi, setelah ada zaman ya jauh setelah diutusnya Nabi Isa kan, kemudian seiring berjalannya waktu ilmu semakin hilang ya, orang-orang pada akhirnya mereka menjadikan sesembahan-sesembahan yang mereka buat sendiri dari patung-patung yang mereka yakini bahwa itu awalnya hanya sebagai perantara. Akhirnya dari generasi ke generasi ilmu mulai hilang. Mereka menjadikan, setelah ilmu hilang, mereka jadikan patung-patung yang mereka buat tadi sebagai ilah-ilah selain Allah. Tapi mereka juga tidak meniadakan bahwa ilah yang benar itu sebenarnya Allah. Mereka tidak meniadakan, hanya saja mereka menjadikan perantara selainnya sebagai untuk menjadi bukan hanya patung saja. Karena makna togut itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya, bahwa makna togut itu apa saja yang dia ridho untuk dia dijadikan sebagai ilah sesembahan, maka dia togut. Itu yang dimaksudkan. Baik. Seperti itu. Nah, sehingga diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk kembali memurnikan peribadatan. Makanya kan dikatakan kan di dalam Al-Quran kan, saya lupa ayatnya itu, tapi artinya seperti ini. Jika engkau wahai Muhammad mengatakan atau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan, mereka akan menjawab Allah. Tapi ketika diajak mereka untuk menyembah Allah, mereka tidak mau. Kenapa? Konsekuensinya tadi itu. Ketika mereka menyembah Allah, berarti mereka harus meniadakan patung-patung yang mereka buat atau ilah-ilah lain yang mereka buat sebagai tandingan bagi Allah. Itulah dikatakan Pak, kalau secara spesifik ada teguran soal bangsa Israel yang menuhankan Yesus kah? Kalau di ajarannya itu, karena yang tadi kan yang Bapak Israel, ini kan soal berhala kan? Ya. Jadi bangsa Israel yang menuhankan Yesus itu saya nggak tahu apakah namanya disebut Yesus, tapi yang dimaksudkan adalah Isa. Kecil suaranya, Bos. Nah, kecil ya? Iya. Yang dimaksudkan itu adalah Isa. Isa. Menjadikan Isa sebagai ilah selain Allah. Menjadikan Tuhan. Itu ada ditegur oleh Nabi Muhammad. Ditegurnya bagaimana? Iya, yang selain berhala-berhala itu kan. Selain teguran soal jangan menyembah berhala, hanya fokus ke Tuhan. Kalau di artinya kalau di Muslim di Al-Qur'an ada ajaran Nabi soal menyinggung soal bangsa Israel yang menganggap Yesus adalah Tuhan atau tidak ada tertulis soal itu? Enggak, itu di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Maidah, Al-Imran, itu yang disebut itu tentang Isa dan ibunya. Ini saya susah untuk buka aplikasi untuk itu sebagai ilah selain Allah, maka itu adalah batil. Makanya siapapun yang menjadikan ilah-ilah selain Allah itu, ketika datang kalimat tauhid yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ilaha illallah, maka itu menjadi pembatal seluruh sesembahan yang mereka jadikan sesembahan. Makanya itu, maknanya yang dipahami oleh orang-orang musyrik di zaman itu adalah disebutkan oleh ulama, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Itu berarti secara jadi tidak langsung itu termasuk Isa juga ya? Iya, jangankan Nabi Isa, sifat hulu saja kepada Nabi Muhammad SAW atau menyetarakan Nabi Muhammad SAW dalam tauhid ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu sudah syirik. Menjadikan malaikatnya, malaikat itu makhluk Allah yang mulia juga, menjadikan malaikat sebagai
ilah. Itu juga salah. Jadi itu memang pemurnian, betul-betul memurnikan ibadah, seluruh jenis ibadah. Tidak ada terkecuali. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti itu. Jadi kalau ada tuduhannya, mungkin Pak Ronald juga sudah mendengar. Ini sebenarnya buat saya juga geram sebenarnya. Ketika mereka mengatakan seperti pernyataan Edis mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kita setarakan dengan Allah. Itu sebenarnya kalau perkataan dia seperti itu ngambang sebenarnya. Disetarakan tuh bagaimana? Apakah kita menyembah Nabi Muhammad? Nah, tapi kata dia kita menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ya jelas kita harus menuruti perkataan Nabi karena Allah yang mengatakan. Karena Al-Quran turun ke Nabi dan Nabi lah yang menjelaskan tentang itu. Kalau kita balikkan ya, kenapa kenapa umat Kristen menuruti perkataan Yohanes, Matius, Lukas dan Markus? Sebentar, Bang Imrus. Iya kan? Kalau kita ganti sama ini di bawah dulu ya, teman dari. Kenapa? Oke, dari Kristen siap, mungkin. siap. Oke, makasih. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Atau ini saya saja nih. Sebentar. Mas, lanjutkan dulu sedikit itu. Ups, salah. Jadi begitu. Ups, halo. Assalamualaikum. Are you call me? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar, telepon. Oke. Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya dari penjabaran Pak siapa tadi itu? Akhi Anas Gorontalo. Anas. Anas Gorontalo. Halo, batu dari surga, sebentar di mute. Batu dari surga lagi. Iya. Iya Bang Rohan, bagaimana? Ya Bang Ronald, jadi kira-kira itu kalau Al-Quran itu lebih komprehensif dalam memberikan penjelasan tentang associate ya, bagaimana bentuk-bentuk penyekutuan khusus terhadap ahlul kitab, dalam hal ini Nasoro. Jadi Quran itu memang benar yang dikatakan beliau barusan itu datang untuk memurnikan peribadatan atau menguatkan ketauhidan, dan itu dakwah yang utama ya. Nah, misal apakah Quran menyinggung tentang Kristen yang menjadikan Maria sebagai bagian daripada Tuhan. Itu juga disinggung di dalam Al-Quran ya, bahwa apakah engkau menjadikan Aki, dia tidak mau mendengarkan kamu, Aki. Hentikan sejenak, jangan buang waktu. Kenapa? Dia keluar dari aplikasi TikTok. Hentikan aja sejenak, tunggu dia pulang dulu. Gimana? Bro Ronald? Dia keluar dari aplikasi TikTok. Itu sudah kembali. Dari tadi monitor? Teruskan. Iya, monitor. Saya iya, siap. matiin layar karena HP panas. Oh iya. Saya tutup layar tapi speaker on. Bagaimana? Oh iya. Oke, siap. Lanjut. Iya, jadi apakah kau menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan, kan gitu? Itu pertanyaan kepada Nabi Isa, dan itu yang kerap kali dijadikan sebagai salah satu bentuk daripada kesyirikan yang dilakukan oleh teman-teman Kekristenan itu tadi. Lalu ada juga misalnya seperti Trinitas ya. Berdiam dulu, Meme. Ya. Trinitas itu disinggung dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Ma'idah kalau tidak salah ayat 73 itu namanya Salisu Salasa. Nah, itu juga disinggung di dalam Quran. Lalu tentang oneness ya. Nah, itu laqad kafara alladziina qala innallaha wal masih, menjadikan Allah dan Al-Masih itu sebagai satu, dijadikan satu pribadi aja. Disinggung juga di dalam Al-Quran. Ya, jadi ada juga lalu bahkan yang menjadikan santo-santo
Untuk sebagai Tuhan kan ada itu Kristen itu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan santo-santo mereka itu rahib atau arhab itu sebagai tandingan-tandingan selain Allah, bahkan dikultuskan sedemikian. Itu ditegur ya, ada tulisannya. Iya. Kenapa itu semua ditegur? Karena itu jalan untuk menjadikan tandingan selain Allah itu. Kalau di bahasa perjanjian lama, jangan ada ilah-ilah lain ya. Jangan ada ilah-ilah lain itu. Ilah itu dalam konteks pemahaman Islam sesuatu yang dijadikan sebagai tandingan, menyamakan dia dengan Allah gitu. Jadi iza sta'anta fasta'in billah kan itu perintah. Kalau kamu ingin minta tolong itu minta tolong sama Allah. Nah, mereka ini ada yang mencoba untuk mengalihkan minta tolong kepada Allah itu kepada yang lain-lain. Saya kepada dukun, menganggap dukun itu punya kesaktian, bergantung kepada jimat, menganggap jimat itu bisa menyelamatkan. Nah, yang seperti itu. Jadi segala model bentuk kesyirikan atau penyembahan kepada di luar selain Allah itu yang di emphasize atau ditekankan di dalam Quran itu untuk dijauhi. Seperti itu, Bang. Jadi semua ya Ustaz Talwan. Begini, mungkin yang tadi yang menjadikan ilah-ilah lain atau mereka menyembah rabi-rabi mereka itu kalau tidak salah pernah ditanya ya sama para sahabat apa maksud menyembah itu. Lalu Rasulullah mereka mendengarkan semua yang diucapkan, ya kan? Itu termasuk menyembah kan? Bukan. Kalau itu yang dimaksud menyembah mengikuti. Itu mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan mereka mengiyakan, artinya mengikuti apa yang mereka ucapkan begitu. Mereka mendengarkan semuanya, gitu kan? Itu termasuk menyembah kepada rabi, gitu kan? Para pendeta. Jadi kan bentuk itu ditanya sahabat sama Nabi, lalu Nabi, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan gitu. Nah, jadi mengikutinya itu sampai ke sana, bahkan sifat ketaatan itu jatuh kepada mereka. Pokoknya apa kata santo, mau dia haram menurut Allah, mereka halalkan. Nah, itu seperti itu. Sebenarnya mohon maaf ya, sebenarnya kalau saya melihat itu jatuhnya ke Paulus. Ini jangan tersinggung ya. Jadi ketika Nabi mengharamkan khamar, kalau babi itu khinzir khimar keledai ya, khinzir. Jadi mengharamkan khinzir, tetapi datang satu orang yang itu nggak apa-apa ya. Bukan yang menajiskan itu, bukan yang masuk di mulut, tapi yang kurang lebih seperti itu. Keluar. Oh, yang disinggung Paulus juga ya? Ada? Bukan. Implisit bukan Paulus. Ya, menurut saya ini tafsiran saya. Jadi karena bahasa hadis itu kan, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan? Begitu itu jawaban Nabi itu. Jadi bentuk tafsir dari ayat yang ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib atau pendeta-pendeta dalam itu, atau rasul-rasul juga mungkin masuk ya kategori dalamnya sebagai tandingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu Bang Lorna. Oke, artinya spesifiknya atau penjelasan yang lebih ini ya, berarti ada Al-Quran ini atau Nabi Muhammad ini memang sudah menyinggung soal ketuhanan Yesus ya Pak Alwan. Oh iya benar. Dari berbagai macam corak doktrin ketuhanan bahkan kan tadi saya sebut itu. Oke, baik. Makasih Pak. Makasih Bang Ronald. Ya, kita berikan waktu. Yang penting kuncinya teman-teman. Satu di Allah, dari keyakinannya saja teman-teman ini. Satu di Allah, janganlah didoakan. Sama ceritanya orang kan banyak orang kaya dia pakai ilmu hitam toh. Sama ceritanya itu orang Islam itu, tapi dia doakan Allah itu karena dia tidak bermau sama Allah, dia bermau sama iblis-iblis. Itu sama ceritanya, didoakan Allah itu. Iya, kalau itu paham sih. Jadi contoh teman-teman tuh, maksudnya saya Bantehang ini,
Karena alhamdulillah saya tanpa saya hafal-hafal tuh Astagfirullahaladzim. Bang Rehan. Ya. Tidak enak perasaanku ini. Ada datang lagi nih Bang Rehan. Hawa-hawa tidak tahu bagaimana ya kan. Iya. Saya Aluan. Iya. Ingat. Iya. Ini kayaknya ada tidak tahu kenapa ya, setiap saya naik ada kita juga, mata batinku itu selalu merasa kayak ada yang mengikuti begitu, ada yang mengikuti. Akulah mengikuti kamu, Ustaz Alwan. Ban Rehan atau siapa? Badiam. Tunggu. Ini saya sudah curiga lagi. Selama ini telah mengikuti kamu, Ustaz Alwan. Astagfirullah. Sudah menampakkan diri ya. Jangan ganggu saya punya kanda Rehan ini. Ustaz Alwan, aku mau bertanya sedikit, boleh nggak? Sabar dulu, Meme. Pelan, lato-lato sih. Tapi jangan ini ya, jangan kita gunakan emosi. Jadi saya masih sabar ini. Iya. Oke, boleh. Sedikit lagi. Sabar terus sampai kapan ini? Silakan. Saya 5 menit. Silakan. Bang Abu. Saya mau bertanya. Iya. Oke, makasih. Makasih Bang ya. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Boleh tidak? Boleh. Bang Rehan jangan terpancing ya. Saya mendengar paparan dari Ustaz Alwan tadi bahwasan Al-Quran menyinggung tentang orang Kristen telah menyembah kepada Maria. Pertanyaan saya, orang Kristen yang mana yang menjadikan Maria sebagai Tuhan? Ada di Arab sana. Ada di Arab sana itu. Bang Rehan. Ya. Itu Arab yang mana? Tahun berapa? Coba dijelaskan dulu dong. Jangan narasi liar aja. Aduh. Segar dia ini. Dia mau ikut segar-segar ini. Ustaz Abu. 6. Biar kandaku Rehan hadapi, tapi dipegang maksudnya. Jadi bagi tunggu dulu. Begini Bang Rehan, saya ingatkan dulu satu. Ada itu ilmu 6D. Apalagi ilmunya ini? Baru kah? Ya, ilmu baru ini. Apa artinya? Enggak dulu, kau tanya dulu Bang Rehan, apa pernah didengar? Kalau ilmu saya enggak, maksudnya nanti kalau saya dengar baru saya bisa pelajari ilmu apa itu kan. Iya. Ku chat di bawah nanti maksudnya pakai mata batin saja, saya enggak usah sebutkan, biar itu ilmu saya transfer lewat mata batin untuk hadapi ini orang ini. Saya sabar, astagfirullah, sabar. Ini harus banyak istighfar. Kalau sebentar kita diganggu, harus istighfar, Kanda. Oke? Itu kuncinya. Lambat sekali, Ji. Tunggu. Ini sebentar. Bang Rehan, dengar Kanda? Kita dengar? Iya. Oke. Ya. Ini ilmu D, 6D. Ya, ini pegang ini bagus-bagus. Oke, Kanda? Bismillah. Ya, lawan ini orang, lawan. Bismillah. Enggak bisa. Maksudnya saya itu kalau macam saya enggak bisa dibilang lawan-lawan. Kan saya menceritanya kita suruh-suruh saya begini tuh. Saya kan manusia biasa. Kan saya itu ya salah. Jangan bilang maksudnya. Ajak ngomong. Kasih sadar. Bisa jika kalau kasih sadar. Iya. Oke. Saya mau nanya ini Bang Abu sama Bang Rehan ini kenal secara langsung dunia nyata gitu? Tidak, kita sering teleponan, video call. Oh gitu. Silakan Bang Rehan, silakan. Gimana Bang? Enggak, silakan. Siapa ini mau cerita tadi? Apa? Saya enggak ada. Saya mau itu apa? Mana? Tanya nih Bang Rehan, tanya. Ya mau apa mau? Saya tuh enggak bisa bertanya sama orang, cuma saya pengalamanku saja saya bahas.
Saya yang tanya sama kau aja, Rehan. Mau tanya apa? Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak ya maaf. Gitu. Saya mau tanya, apakah Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala? Jawab, Ki. Halo, kenapa? Ya, apakah ayat suci Al-Quran itu dari Allah? Ya, kalau saya tidak bisa saya pastikan bahwa kalau dari Allah, cuma saya kalau itu semuanya pembukuan saya tidak tahu karena saya tidak pernah pelajari gitu loh. Tidak pernah saya juga dikasih petunjuk sama Allah tuh. Tapi alhamdulillah kalau ayat-ayatnya itu ada itu banyak di dalam jiwa-jiwa kita, di tubuh kita ada tujuannya karena semua di dalam jiwa kalau suci Al-Quran. Nah, itu sama juga Bismillahirrahmanirrahim itu kan kita semua manusia kan dari rahimnya ibu ya kan. Itu kan dari rahim semuanya. Vivi lawan dia, Vivi lawan. Ustaz Alwan, astagfirullah. Jadi contoh kita sama manusia biar kita punya Nabi Muhammad SAW juga kan dia dari rahimnya juga ibunya toh. Jadi kita juga manusia. Berarti kau nggak percaya Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Berarti kau nggak yakin kalau Al-Quran itu firman Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada satu umat Islam yang meragukan. Kenapa kau bilangin saya tidak yakin sama suci Al-Quran saya Islam? Coba. Karena aku tanya tadi kau bilang karena di saat pewahyuan aku nggak ada di situ. Berarti kau nggak yakin ketika kau nggak ada di situ. Maksudnya? Kau yakin nggak Al-Quran itu firman Allah Subhanahu Wa Taala? Oh. Begini. Selamat sore, Abu. Selamat sore, Abu. Selamat sore. Selamat sore, Opung. Selamat sore, Opung. Terhormat, tercinta, terkasih. Mantap. Ada itu yang warna hijau, belum merasakan blendernya Opung itu yang warna hijau itu. Lanjut.